Halo kawan-kawan Nasti Film, selamat datang di Nasti Film. Kembali lagi bersama saya Nasti, yang kali ini akan membawakan film berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Film baru nih bos. Film ini menceritakan tentang seorang legenda yang sangat ditakuti oleh semua orang pada Perang Dunia Kedua. Dia dikenal sebagai tentara yang paling kejam dan sangat brutal yang pernah ada. Namun, saat ini dia menghilang dari dunia militer dan memilih untuk menjadi penambang emas. Suatu hari, ia mendapatkan gangguan dari tentara Nazi yang ingin merampas penghasilannya. Dia pun tidak tinggal diam kawan-kawan. Lantas, bagaimanakah caranya melawan konco-konco Hitler tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan alur cerita film. Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi. Dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut, yaitu Finlandia. Kemudian kita diperkenalkan dengan Atami, yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia. Namun, ketika usianya semakin tua, dia memilih untuk pensiun dan menjadi penambang emas. Dia kali ini menambang di wilayah bernama Laplands yang merupakan bekas medan perang. Atami sendiri tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia selalu menggembel di pertambangan. Suatu hari, Atami mendapatkan rezeki nomplok saat menggali tanah. Biasanya dia hanya mendapatkan serpihan emas kecil di dalam sungai, tapi kali ini dia mendapatkan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan. Namun, dalam perjalanan, dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang mudik ke Jerman. Sambil menertawakan kakek tua itu, mereka pun membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh, apalagi setelah melakukan gencatan senjata. Alhasil, Atami pun berkuda dengan sangat santuy. Tapi di sepanjang jalan, dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan keji. Merekalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka. Sebut saja pemimpinnya ini dengan sebutan. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Tukimin kemudian menggeledah tas milik Atami yang semuanya berisi emas. Tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar bisa membawa bongkahan tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu yang sedang dihadapi adalah manusia yang sangat brutal, kejam, beringas yang pernah ada. Atami yang sudah geram pun langsung membrutal tanpa ampun.
Keributan tersebut terdengar oleh atasan Tukimin yang bernama Bruno atau yang biasa kita panggil dengan Ucok. Dia dikenal sebagai komandan peleton yang sangat keji. Saat mengecek kejadian, Ucok menemukan sebongkahan emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, ia pun langsung mengejar si kakek tua dan tanpa ampun dia menembakinya dengan tank baja. Untung saja Atami dan kudanya bergerak dengan gesit sehingga dia selamat dari serangan itu. Tapi sialnya dia malah terjebak di ladang ranjau. Namun tidak disangka-sangka Atami pun berhasil selamat dari kematian. Padahal ledakan tersebut bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Lalu beberapa saat kemudian Ucok pun dan pasukannya tiba-tiba muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup. Bahkan si kakek tua tampak masih bugar. Dan karena masih penasaran dengan kekuatannya, Ucok pun menyuruh asistennya untuk menembakinya. Akan tetapi, lagi-lagi kakek tua itu mampu menghindar dengan sangat cerdas. Oleh karena itu, Ucok pun tidak habis pikir. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik asap. Naasnya, laki-laki satu ini harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Masih belum kapok, Ucok lagi-lagi menumbalkan anak buahnya. Dia harus melakukan ini untuk menghabiskan sisa ranjau yang ada, sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami. Tapi Ucok pun mulai berpikir, kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka ia akan kehabisan pasukan. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil 2 tawanan perang dari mobilnya. Setelahnya, Ucok dan rombongan kembali mencari si kakek brutal. Dan untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh tawanan perang berjalan di depan. Kita sebut saja mereka Lubis dan Nasution. Di sisi lain, Lai baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Karena menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya dia menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendam, Atami membantai 300 tentara Uni Soviet seorang diri. Selain itu, dia juga dijuluki dengan nama Daimortal yang berarti tidak bisa mati. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Ucok tetap ingin membunuhnya dan dia mengatakan kepada Lai kalau rombongan ini akan digantung oleh Hitler. Sehingga kalau mau selamat, mereka harus membunuh Atami dan mengambil emasnya. Sementara itu, Atami sendiri memilih untuk beristirahat sejenak. Dia berteduh di samping bangkai mobil perang. Lalu kemudian dia mencabut peluru dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Atami mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Ucok. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dengan gesitnya, Atami pun melompat ke kolong mobil tanpa terdeteksi. Dan selagi bersembunyi, dia sengaja menghancurkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah itu, dia pun langsung melarikan diri ke arah yang berlawanan.
Bahkan dia nekat untuk membakar dirinya. Di sini Ucok menunggu si kakek tua naik ke permukaan, karena sekuat apapun manusia kawan-kawan pasti butuh yang namanya nafas. Dan benar saja, Atami muncul ke permukaan. Ucok pun langsung memberikan perintah untuk menembak. Menembak siapa kawan-kawan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Atami. Nah, di sini dia yakin kalau Atami sudah tewas. Oleh karena itu, Ucok pun mengutus anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik kakek tersebut. Tapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya. Atami pun menggunakan tubuh anggota Nazi untuk segera naik ke daratan dan menjadikannya sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami mampu menjauh dari kejaran Ucok dan anak buahnya atau prajurit-prajurit Nazi. Dia pun mudik ke kampung halamannya. Namun, setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis. Atami pun terkejut bukan main karena tidak punya tempat tidur. Akhirnya, Atami pun memilih tidur di rumah yang kosong. Di sana, dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir pulas, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya. Dan beberapa saat kemudian anjing kesayangannya pun muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Tapi kali ini Atami tidak bisa menghindari jebakan tersebut kawan-kawan. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Ucok yang menggantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik, tubuh Atami pun menjadi kaku. Dan setelah dicek oleh Ucok, kakek tua ini benar-benar sudah mati. Namun selepas kepergian Ucok, Atami pun kembali bernafas. Dia kemudian menusukkan besi ke kakinya kawan-kawan. Agar apa? Agar dia bisa menopang tubuhnya sendiri sampai pagi. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup sampai ada pesawat yang lewat. Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami pun bisa terlepas dari tiang, walaupun dia harus berhadapan dengan dua pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menghampiri Atami dan menodongkan senjata ke arahnya. Tapi dengan sikap, kakek brutal itu membunuhnya hanya dengan satu kaki. Dan setelah Muller, kini giliran pilot yang bernama Udin menjadi korban kebrutalan Atami. Dengan santuinya, kakek ini menghantam kepala Udin sampai bocor. Atami pun tidak langsung membunuhnya kawan-kawan, karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Ucok. Atami pun bertukar pakaian dengan Udin. Namun sebelumnya dia membersihkan luka-luka di tubuhnya terlebih dahulu. Dengan luka sebanyak itu, seharusnya Atami sudah lama mati kawan-kawan. Tapi entah bagaimana energinya lebih kuat daripada kakek sugih. Singkat cerita kawan-kawan, Atami pun mengirim pesawat untuk mencegat Ucok dan rombongannya. Dan tidak hanya menghalangi jalan, dia juga telah menghabisi Udin di dalam pesawat. Ucok CS pun terkejut kawan-kawan sekaligus merinding. Ucok yang sudah ketakutan akhirnya menyuruh rombongannya untuk segera pergi.
Kenapa? Karena dia tidak mau mati konyol di tangan kakek brutal, yaitu Atami. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat senang, terutama si Lubis. Sebagai sesama orang Finlandia, wanita ini percaya bahwa Atami benar-benar kembali. Menurutnya, orang seperti kakek brutal itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang berani mengusiknya. Dan benar saja, selepas Lubis berbicara, penjaga tawanan itu tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian Atami muncul dari bawah mobil dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera kawan-kawan membagikan senjata kepada para tawanan sehingga mereka bisa membrutal berjamaah. Tapi sebelum itu, Atami dan Lubis harus membajak mobil tawanan tersebut. Setelah mereka berhasil membajak mobil, Atami pun melompat ke atas tank baja kawan-kawan. Itu kita lihat, dia sudah berada di atas tank. Sedangkan Lubis dan kawan-kawannya membabi buta dengan menembak semua tentara yang ada di trek tersebut. Sementara itu, Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja. Dan Ucok pun yang menyadarinya segera menyuruh Lai untuk berbaku hantam dengan si kakek tersebut di atas tank. Tapi karena lojakan jalanan yang berbatu, mereka berdua pun terjatuh. Momen ini kemudian kawan-kawan dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar Lai tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada dua orang sepeda motor menghampiri Atami. Awalnya dia mengira akan diserang oleh dua orang tersebut. Tapi setelah tahu siapa Atami sebenarnya, mereka berdua tentara Nazi itu langsung berlari terbirit-birit dan terkencing-kencing. Melihat ada motor nganggur, Atami pun segera menaikinya untuk mengejar Ucok. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Lai karena tentara cemen satu ini akan menjadi bagian para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Ucok dan anak buahnya telah sampai di suatu tempat. Rencananya dia akan terbang ke Jakarta menggunakan pesawat kawan-kawan. Namun karena rakus, Samidi sengaja membunuh anak buahnya di tempat. Dia hanya menyisakan pistolnya karena apa? Dia tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Tapi rencananya tidak semulus yang dibayangkan karena Atami sudah menghadangnya. Pada akhirnya, Ucok dan pilotnya pun berhasil lepas landas. Hanya saja mereka tidak sadar Atami juga nyangkut di pesawat tersebut. Singkatnya, Atami berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat kawan-kawan. Samidi pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi kakek tersebut. Namun usahanya sia-sia karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Keduanya pun berjibaku dengan menggunakan tangan kosong. Ucok pun yang sudah merasa muak akhirnya membabi buta dengan memukuli kepala Atami sampai bonyok. Akan tetapi kawan-kawan, kakek tua satu ini benar-benar tidak bisa mati. Hingga akhirnya Atami kembali bangkit lalu menjatuhkan Ucok dengan roket balistik. Alhasil kawan-kawan, Ucok pun meledak dan hancur berkeping-keping. Rasakan tuh.
Walaupun sudah menghabisi Ucok, Atami pun harus berjuang untuk tetap hidup. Karena apa kawan-kawan? Si pilot telah tewas kehabisan darah. Dan pesawat itu pun terjatuh dengan sangat cepat. Ajaibnya, Atami tetap tidak tewas dalam kecelakaan tersebut. Dia hanya terkubur di dalam lumpur selama beberapa menit. Di sisi lain, Lubis dan kawan-kawannya berhasil membajak tank milik tentara Nazi. Mereka pun menangkap Lai hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank di pusat kota agar bisa menukarkan emasnya dengan sejumlah uang. Semua orang yang ada di dalam bank langsung ketakutan saat melihat sosok si kakek brutal. Atami kemudian menghampiri seorang teller yang mirip penyanyi dangdut, lalu mengeluarkan emasnya. Film pun tamat dengan sangat epik dan sangat membagongkan. Itu kawan-kawan emasnya, mantap!